bahkan syaitan ya, di tengah-tengah komunitas kaum muslimin mereka masih saja minta tolong pada jin dengan alasan ini adalah khadam, ini adalah ini dan itu. Padahal tidak ada satupun riwayat teman-teman sekalian mungkin kalau Nabi Muhammad SAW sendiri punya khadam dari jin, qarin pendampingnya, tapi khadam yang diberikan makan atau minum atau diberikan tumbal kemudian dia berkhidmah, ini tidak pernah ada. Pernah anda dengar ada khadamnya Nabi SAW atau khadamnya Abu Bakar atau khadamnya Umar atau khadamnya Uthman atau khadamnya Ali? Yang kita dengar malah syaitan lari dari Umar. Nah itu kalau ahli tauhid begitu, mereka hanya bergantung kepada Allah SWT, tidak akan bergantung pada makhluk. Kita sama air, sama batu, sama api, sama udara, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan, sama jin, sama malaikat, semua sama bumi dan langit, semua ini sama-sama makhluk. Ustaz, saya mau tanya, paman saya pengguna khadam jin muslim katanya. Sering saya ditawarkan untuk pakai karena sering mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Kalau badan sakit keselio bisa disembuhkan, seperti disentak-sentak tahu-tahu sembuh. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar? Ya, ingatkan bahwasanya tidak boleh demikian ya. Oleh karenanya yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku, sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Oleh kerana waktu Nabi SAW sedang sholat, waktu ada jin ifrit mengganggu Nabi, maka Nabi SAW mengatakan famakkani Allahu minhu, maka Allah membuat aku bisa menangkapnya. Maka Nabi mencekik jin tersebut sampai Nabi mengatakan aku merasakan dinginnya lidahnya atau liurnya. Nabi cekik dia. Kata Nabi, kalau bukan saya ingat, kemudian saya pun fadzakartu doa akhi, saya pun ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat jin tersebut di tiang di Masjid Nabawi sehingga pada pagi hari anak-anak bisa melihat jin tersebut. Jadi Nabi tidak bisa menguasai jin. Kenapa? Karena doa Nabi Sulaiman tidak boleh ada seorang pun menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi dalam banyak kegiatan, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Nabi tidak pernah pakai pasukan jin. Padahal ada jin-jin yang masuk Islam, jin mungkin sakti, tapi Nabi tidak pernah, karena tidak boleh bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang boleh punya anak buah jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman waktu punya anak buah jin, mereka ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada namanya pemberian mahar, tidak ada namanya kasih makan jin, tidak ada namanya ada syarat dan macam-macamnya. Nah, kebanyakan orang yang punya khadam-khadam ini pasti ada persyaratan. Contoh, saya punya kawan cerita, ya, orang tuanya atau kakeknya punya keris. Keris itu sakti, tapi dia ada perawatan. Harus dienapkan, harus diinikan, harus dikasih apa, ya, baru keris tersebut bisa berfungsi. Nah, saya khawatir orang yang punya khadam-khadam gini, dia pasti punya mahar atau pembayaran tertentu. Dan itulah nilai kesyirikan di situ. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Tatkala Allah berkata, wahai ma'asyaral jin, wahai jin sekalian, sungguhnya kalian telah menyesatkan banyak manusia. Maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah saling menyenangkan di antara kami. Jin menyenangkan manusia, manusia menyenangkan jin. Adapun jin menyenangkan manusia, jin membantu manusia. Keperluannya apa? Ya. Sampai ada orang tukang pijit, supaya pijitnya enak, dia pakai jin. Jadi hanya sentuh saja, tapi yang dipijit terasa sudah. Kenapa ada jin tukang pijit? Ya, ada seperti itu. Ada dia pakai jin. Ya. Tuhan Allah pakai jin, ada jin spesialis seperti ini. Jadi jin menyenangkan manusia dengan membantu banyak kebutuhan manusia, dan manusia menyenangkan jin dengan tunduk kepada persyaratan yang disyaratkan oleh jin. Dan itulah kesyirikan yang menyebabkan mereka masuk neraka Jahannam. Coba tanya, ini pamannya bisa punya khadam, gimana ceritanya? Ya, pasti ada persyaratan yang dia berikan. Allah alam bisawab. Di kampung kami ada sebagian orang berobat minta bantuan jin. Dalam Islam apakah boleh
mana kita tahu dia jin muslim? Sedang mu'alaf aja banyak bohong sekarang. Waktu bulan puasa kemarin semua bawa sertifikat mu'alaf. Orang aja payah kita percaya, apalagi jin. Saya kalau datang misalnya pas sedang zikir subhanallah, tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, aku adalah jin penjaga di sini, aku jin muslim. Saya tak percaya. Sama orang aja kita payah percaya, apalagi jin. Berapa banyak jin mengaku jin muslim padahal tidak. Oleh sebab itu, maka dalam masalah dunia jin ini kita mesti hati-hati. Jangan percaya kepada jin, karena banyak penipu pembohong. Tak betul. Fariqun minal insi, ada rijalun minal insi, ada sekelompok jin, ada sekelompok ins manusia, ya'udzuuna birijalin minal jin, minta perlindungan kepada jin. Apa hukuman mereka? Fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin juz 29. Buat termasuk jin-jin itu dekat sama orang-orang soleh, tapi orang-orang soleh perlu antum tahu. Ada kita sekarang suka dengar khodam tuh, jin-jin khodam tuh ya, orang yang pakai khodam jin itu. Para habaib, para ulama enggak suka, para salafus soleh habaib ulama enggak suka punya khodam jin. Itu bukan thariqah kita, apalagi Ba'alawi bukan thariqah kita itu kayak begitu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib pernah didatengin sama penghulu jin di suatu wilayah ya, jin yang udah luar biasa. Jin itu punya kemampuan dahsyat ya, umurnya ribuan tahun, dan dia itu punya kemampuan dahsyat. Orang bisa sakti kalau punya khodam jin, bisa disegenin orang. Datang ini jin kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan bilang, ya Habib, saya ini kepala bangsa jin di teritorial tertentu. Saya punya anak buah ribuan Habib jin. Izinkan saya untuk ngabdi sama antum, khidmah sama antum, menjadi khaddam antum, saya dan juga bang jin bangsa saya. Lihat apa kata Imam Haddad, kafanal ins, kafanal ins. Terima kasih tawaran ente. Ente kalau mau ambil faedah, mau ngaji, duduk hadir aja. Cuma kalau buat khidmah ngabdi cukup. Murid anda yang manusia masih banyak yang pada siap ngabdi mana. Anda merasa cukup dengan murid-murid anda yang bangsa manusia. Imam Haddad lebih suka bangsa manusia aja gitu. Tawarin. Dan juga di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya, beliau punya kakak namanya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di Mekah itu ada satu orang habaib dari bangsa bin Yahya. Di Mekah itu ada orang tua yang udah sakit, bukan habaib, orang Arab biasa yang sakit tapi nggak ada yang ngurus. Jadi yang bin Yahya ini yang ngurusin, disiapin makanannya, diurusin. Dia sakit, baik banget nih Habib bin Yahya. Ini syekh yang orang Arab tadi karena diperlakuin baik sama bin Yahya, dia bilang, syuf ya Sayyid, antum sudah baik sama anak, Masya Allah banget, anak mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente. Bingung, anak nggak bisa kasih apa-apaan, cuma anak punya sesuatu benda yang sangat berharga, lampu, kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita deh, kayak semacam lampu gitu. Ini lampu ada khaddamnya ya Habib, antum kapan perlu panggil khaddam ini, dia nurut sama antum, dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak, rasa umurnya nggak lama lagi meninggal. Dibawa ini lampu, dibawa, dites sama nih Habib, masih di Mekah nih, dites, suruh keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin gitu, jin nurut. Dia bilang, syuf yaljan, hei wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah kata dia, saya akan kabulin. Minta apa antum? Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya, orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, tolong bawakan ana satu peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia. Coba itu bisa. Ini jin bilang, dia langsung ambilin satu peti begitu yang isinya tuh barang-barang berharga manusia, dihadiri di depan dia. Anda pernah ngomong sama orang mantan kejawen, beneran kayak gini ada. Saya dulu kejawen, Beb. Saya dulu hobi, jin itu dahsyat kata dia.
punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Orang bisa goyang akidah. Makanya banyak orang yang musyrik lepas sama Allah. Tapi ini bukan dari masalah musyriknya, tapi memang dia punya kemampuan itu. Jin itu, lihat, jin ifrit di zaman Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana dalam waktu yang sekejap. Memang begitu jin, memang dia punya kemampuan dahsyat. Akhirnya jin ini datangin satu peti dari Persia, masih basah nih petinya. Subhanallah, dilihat sama dia, bener, ini bandar, ini banyak banget nih barang-barang. Akhirnya kata Habib tadi, anda cuma ngetes doang, balikin lagi. Dibalikin lagi tuh peti, ente masuk lagi ke tempat ente, ke rumah ente, dibawa. Pulanglah dia dari Mekah ke Hadramut, ke Masileh. Masileh itu kampungnya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan juga keluarga besar bin Yahya di situ. Misanan-misananan sama bin Yahya. Sampai di sana pas waktu asar atau subuh begitu. Sampai malam atau sampai siang, kita lupa. Pokoknya ini Habib yang bin Yahya langsung ikut sholat berjamaah asar atau subuh, karena di sana kalau asar sama subuh salaman orang. Ya. Jadi kalau habis sholat asar tuh salaman cuma habis asar sama habis subuh doang. Selain itu nggak ada, habis sholat salaman nggak ada. Salaman nih orang, nih yang Imam Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Jamaah sholat semuanya pada salaman satu-satu. Cium tangan, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Begitu giliran yang bin Yahya tadi nih, yang bawa lampu jin tadi, nggak dikasih cium tangan. Lah, ya Habib, anda baru saja nggak, anda nggak mau. Kenapa Habib? Ente buang dulu tuh lampu yang ente bawa, yang ada jin ente buang. Padahal belum ngomong nih, belum ngomong, belum cerita, belum apa-apaan, ente buang. Dan pakai gitu-gituan kalau ente mau salaman sama Thariqah Sadatna Al-Ba'alawi, Thariqah kita leluhur kita Al-Ba'alawi, nggak suka istikhdamul jin, nggak suka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertanyaannya dia, bagaimana hukumnya memiliki khodam dalam Islam, tapi khodam itu khodam muslim dia, dan tidak menyimpang dari agama Islam, tapi justru mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah seperti berzina, zalim, mencuri, dan sebagainya. Dan memiliki khodam muslim hanya sekedar untuk perantara perlindungan, perlindungan saja dia, dan tidak ada niat buruk. Sebab saya pernah mendengar ustadz lainnya bahwa memiliki khodam itu haram. Mohon penjelasannya dia. Baik. Manusia bingung adalah kalau dia sudah tidak punya kawan lagi kecuali dari manusia. Itu orang bingung. Kawan aja dari jin. Orang bingung. Santri di pondok tiap hari baca surat jin, katanya pengen punya kawan jin. Innalillahi. Ini orang bingung. Kawan manusia. Kalau pengen ibadah dengan, cari istri yang benar, pasangan yang benar. Jangan berurusan dengan jin. Jin dia punya hawa nafsu, dan dia melihatmu dan kamu tidak melihatnya. Lihat. Kemudian lihat, Nabi sendiri mengajarkan, kalau ingin beragama itu teman itu penting. Almaru ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung siapa sahabat. Bagaimana kita akan menjadikan suatu jin sahabat kalau kita belum kenal dia, kan? Dari secara memilih sahabat itu sudah tidak dibenarkan dari sisi ini. Kalau tidak, nanti masuk bab terjerumus. Baik, maka anda jangan bisa dengan jin khodam-khodam apa dia. Kalau anda baik, tidak akan diganggu oleh siapapun. Allah yang menjaga anda. Dia usah saya punya jin 10. Itu kalau anda jujur, kalau tidak masih berbohong nanti. Jadi dukun nanti, dukun ilmu jin. Baik. Jadi nggak ada perlunya. Bahkan ada sekelompok dari manusia. Aku kalau menyebutkan bahasanya sekelompok dari manusia itu mengambil jin yauhuna. Mereka minta perlindungan dari sekelompok dari bangsa jin. Tapi mereka menambahkan rahaqah. Apa itu? Capek, karena bukan bagianmu, bukan urusanmu. Maka urusan dengan jin itu tersiksa dia. Kalau ada seorang ulama yang punya murid jin, mereka tidak nyari karena diikuti, malah belajar. Seperti Yasin Fadhani dikisahkan adalah muridnya dari kaum jin. Nabi sendiri ada muat Islam dari kaum jin. Bukan urusanmu. Dan itu bahaya sekali. Kenapa? Mungkin sekali kamu tertipu oleh jin, karena jin juga seperti manusia yang akidahnya sesat juga ada, menjerumusun juga ada. Dia mereka punya kewajiban menjalankan syariat Nabi Muhammad. Maka di kalangan jin pun ada akidah sesat, dia
kalangan manusia saja ada yang salah memilih sekolah untuk anaknya, ya enggak? Akidah sesat, ada yang maulid Nabi enggak benar nih. Apalagi urusan sama jin. Ini orang aneh, enggak perlu urusan sama jin. Ini manusia saja kita bingung mikir akidah yang benar kan? Kecuali kelompok jelas begini, oke. Nah, tapi di tempat lain ya akidahnya sesat, di jin pun juga akidah sesat ada. Maka setelah itu para ulama yang mengatakan boleh seandainya kamu harus urusan dengan jin, syaratnya apa? Dia adalah seorang alim di syariat, ngerti syariat. Kalau mau dibohongi sama jin dia tahu. Kalau nggak alim tidak boleh akan tertipu, maka jadi dukun nanti dia, kiai dukun. Nah ini bahaya, nggak boleh. Jadi nggak urusan sama jin, nggak ada urusan sama jin. Ini ada bahaya sekali urusan sama jin. Kemudian nanti banyak bohongnya setelah itu dikit jin. Kemudian anda punya hawa nafsu, dia juga punya hawa nafsu, dia punya hawa nafsu, ya, dia punya hawa nafsu. Nanti kita yang menjadi tidak nyaman karena kita mungkin salah memperlakukan mereka dan sebagainya. Jadi nggak usah berurusan dengan yang demikian itu. Apalagi nanti ngaku-ngaku melihat jin. Ini lebih parah lagi nih. Ada orang ngaku lihat jin dan sebagainya. Jangan. Kalau ada jin menjelma, jin itu akan tampak. Kalau dia menjelma menjadi ular masuk rumah kita. Makanya kalau ada ular masuk rumah kita jangan langsung dibunuh. Jadi kalau kamu manusia, kalau kamu ular cepat keluar. Kamu jin ular, jin ular. Kalau masih kelihatan berarti ular beneran. Nah ini jadi ada menjelma menjadi apa, bentuk manusia atau apa. Tapi kalau bentuk aslinya enggak, kita tidak akan bisa melihatnya dan kita tidak akan tahu. Kata Imam Syafi'i yang diikuti Ibnu Hajar bahwasanya jika ada orang mengatakan bahwasanya dia melihat jin, maka ditolak kesaksiannya. Seperti orang fasik, ditolak kesaksiannya. Maka jangan percaya orang ngaku-ngaku sahabatku adalah jin. Sebenarnya dia itu hanya ingin ngaku-ngaku itu orang saja. Seperti orang ngomong, aku punya pendekar 16 di belakangku. Kayak ngomong gitu loh. Nah, ya. Cuman kan kalau itu kan bisa dilacak, kalau jin nggak bisa dilacak ya. Pengen bohong, hati-hati. Bahayanya besar urusan dengan jin. Sudah. Cari kawan yang baik yang bisa mengingatkan kita. Sudah, yang menjaga anda dari api neraka. Sehingga dia adalah termasuk orang yang menjadi kuang fusakum. Dia menjaga dirinya dari neraka, menjaga kita, bapak kita, pemimpin kita, orang tua apa, sahabat kita yang menjaga kita dari api neraka. Itu bukan urusan sama jin. Khutbah jin punya urusan sendiri. Nggak usah urusan sama jin. Nanti mukamu jadi berubah kayak jin. Siapa yang mau kayak jin mukanya? Nggak ada yang mau. Apa yang urusan sama jin? Kita pengen bersahabat dengan baik lembut hati. Nggak usah urusan sama jin. Wallahu a'lam bishawab.